Ya, halo, selamat siang untuk para tribuner sekalian. Kembali lagi dengan saya Douglas Wiseli selaku reporter Tribun Medan yang hari ini akan mengabarkan bagaimana suasana rumah yang dibangun oleh salah satu graduates asal Medan, yakni Indra Kents, kepada orang tuanya, dan sempat ya diupload di YouTube bahwa rumah ini dibangun dengan harga senilai 5 miliar. Nah, adapun inilah suasana rumahnya ketika Indra Kents saat ini ya sudah dijadikan tersangka ya oleh Mabes Polri, dan dikabarkan memang pada hari ini akan dilakukan penyitaan aset Indra Kents oleh pihak kepolisian. Namun sampai saat ini yang kita pantau di lapangan, beberapa aset Indra Kents yang ada di Medan belum dilakukan penyitaan. Adapun saat ini saya sudah berada di depan rumah dari Indra Kents yang akan diberikan kepada orang tuanya tersebut. Ini ada di kompleks Cemara Asri, dan dapat kita perhatikan para tribuners untuk bagaimana desainnya. Desain rumahnya ini kita melihat nomor 88I ya. Ini sempat dijelaskan Indra Kents bahwa 88 ini maksudnya adalah suatu hal yang tak terhingga gitu, sehingga pada akhirnya dia menganggap dirinya sebagai orang yang tidak memiliki, yang tak terhingga kekayaannya. Dan ini dapat kita perhatikan ya, suasana rumahnya di bagian atas dengan kaca yang sedikit berwarna biru, dan suasana rumahnya di bagian bawah nih. Yang dapat kita perhatikan ada dua sendal ya, masih ada sendal yang tinggal di depan rumahnya. Tapi tadi kita sudah coba untuk ketuk rumahnya, tapi tidak ada orangnya. Warga sekitar juga menjelaskan bahwa dalam beberapa hari ini tidak tampak ada orang yang lalu lalang di depan ataupun di dalam rumah Indra Kents ini. Ya, adapun para tribuner sekalian, untuk rumah Indra Kents yang ada di Cemara Asri juga ada satu lagi yang dikabarkan senilai 30 miliar ya, yang berada di pas lah pintu masuk menuju ke rumah Cemara Asri ini. Ada satu rumah gedung besar berwarna putih ya, dan tadi kita juga sudah pantau di lokasi bahwa belum ada pihak kepolisian yang ingin melakukan proses penyitaan. Selain itu di Medan juga ada apartemennya di Jati Junction, itu di lantai 35, yang dimana itu adalah kantor lamanya ya, kantor lama Indra pada saat memulai menjadi seorang trading. Setelah itu juga ada asetnya seperti yang ada di cafe ya, cafe literally, dan juga mie jongkok. Tapi kabarnya saat ini kedua usaha kuliner tersebut itu sudah dipindah tangankan ke rekan kerja lamanya yang saat ini sudah mengelola dua unit usaha tersebut. Selain itu juga ada satu lagi, itu tempat kursus trading Indra Kents yang dari kemarin sudah kita pantau itu dalam keadaan tutup, dan para warga sekitar juga mengatakan biasanya di kursus tradingnya Indra Kents itu banyak mobil yang berjejer di depannya, yakni orang-orang yang ikut les ataupun mentor-mentor yang turut mengajar para orang yang ingin belajar trading. Tapi dalam seminggu terakhir lebih itu tidak ada lagi aktivitas, dan itu ya berbarengan tentunya dengan penetapan Indra sebagai seorang tersangka. Nah, kemarin kita sudah sempat juga berbicara dengan salah satu teman rekan Indra yang mengatakan bahwa untuk rumahnya yang 30 miliar itu rupanya adalah rumah yang sebelumnya dimiliki oleh diduga ya dari ayah pacarnya, lalu pindah tangan ke Indra Kents, kemudian direnovasi, yang dimana biaya untuk desain renovasinya itu sekitar 75 jutaan seperti itu. Dan itu sudah dimulai dari tahun lalu,
Tapi sampai sekarang untuk rumahnya yang 30 miliar itu masih dalam proses renovasi, dan amatan kita pintunya juga masih beralas triplek, sama dengan juga jendela, beberapa jendela. Juga plafon rumahnya juga ada beberapa yang di bagian teras itu yang bolong masih, dan tanah masih ada di samping rumahnya juga batu bata, artinya proses untuk renovasinya belum selesai. Nah saja untuk rumah yang kepada orang tuanya ini renovasinya sudah selesai secara utuhnya. Nah adapun kalau terkait dengan apartemennya Indra Kents yang ada di lantai 35 di Jati Junction, itu sempat juga kita telusuri bahwa untuk kamar yang ada di lantai 5 apartemen di Jati Junction itu memang sepertinya tidak ada lagi yang milik Indra Kents seperti itu. Bahkan kita juga sudah cek dari beberapa data nama-nama orang yang tinggal di apartemen, itu ada sekitar 200-an. Untuk yang di lantai 35 memang sudah tidak ada lagi nama Indra Kusuma itu tersematkan sebagai seorang pemilik apartemen di lantai 35. Padahal beberapa waktu lalu itu ya, kalau kita bisa pantau di YouTube-nya, itu Indra Kents pertama kali berkantor di apartemen tersebut di lantai 35, baru pindah ke Amir Hamzah. Itulah kursus trendingnya yang pada saat ini. Nah untuk kursus trendingnya itu juga terkait dengan website yang biasanya dipakai untuk membuat orang menjadi member. Dari website kursus trendingnya Indra juga sudah tidak dapat diakses. Bukan berarti tidak dapat dibuka ya websitenya, tapi ketika kita ingin masuk menjadi seorang member atau mendaftarkan diri untuk menjadi orang yang ikut kursus trendingnya juga sudah tidak bisa lagi. Bahkan kelas online dan kelas rekamannya juga sudah terhapus seperti itu. Nah sementara untuk unit usaha ya, kalau untuk Literally Cafe itu sampai saat ini masih beroperasi. Semalam kita juga masih berkunjung ke Literally Cafe, masih ada pengunjung, masih beroperasi seperti biasa, namun karena pindah tangan kan ke rekan kerjanya. Sedangkan kalau mie jongkok itu sudah tutup dalam waktu beberapa minggu yang lalu sampai saat ini. Oh ada juga ya klinik kecantikan di Jalan Al-Falah. Mungkin Bang Fahran Ibra juga bisa memberitahu ya untuk lokasi lengkapnya, biar juga sedikit membantu, bisa dichatkan ke pesan Facebook ya Tribun Medan, dan nanti kami juga akan memantau ke sana. Ini Bang Fahran Ibra nih, bagus nih informasinya nih. Nah untuk ini kecantikan memang belum sampai saat ini belum terpantau ya, masih ada beberapa unit usaha sebenarnya dari Indra Kents yang masih belum terpetakan. Tapi setidaknya rumah-rumahnya sudah didapatkan secara keseluruhannya ya. Ya adapun perlu diketahui ya para tribuner sekalian, Indra Kents ini sebenarnya punya gurunya itu namanya Fakar. Nah tapi Fakar ini sampai sekarang sudah menghilang ya, dari media sosial pun sudah menghilang, yang dimana tentunya pasti mungkin ya diduga ketakutan juga ya terkait dengan kasus yang menimpa oleh Indra Kents ini. Ini suasana di sekitar rumah Indra Kents ya para tribuners. Ya, para tribuners sekalian tetap pantau ya untuk live streaming Facebook Tribun dan juga website Tribun, karena kabarnya hari ini akan dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian, dan kita akan terus update seputar dengan informasi mengenai Indra Kents. Sekian, saya Goklas Fisher, reporter Tribun Medan menyampaikan.